Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke fisika 2, materi ke-8, hukum ampere dan bahan magnet. Jadi hukum ampere itu mirip seperti filsafat dengan aturan tangan kanan ya. Jadi hukum ampere itu menyatakan bahwa integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilengkapi lintasan tersebut dengan arah medan menyinggung lintasan. Dengan persatuan ini, B dikali dl sama dengan nilai kali I. Kawat lurus sangat panjang itu memiliki arti jarak titik yang ditinjau lebih kecil dibanding panjang kawat dan lintasan ampernya berbentuk lingkaran. Seperti filsafat tadi, lingkar ya. Ini dengan persamaan, ini paling penting ya, persamaan untuk hukum ampere itu B dikali dl sama dengan minimal I. Atau bisa jadi B kali 2 pi R sama dengan minimal I, atau paling biasanya ini sih B sama dengan minimal I per 2 pi R. Nah, ini merupakan contoh-contoh soal-soal yang bisa dikerjakan. Arah magnetnya ke atas dan ada ke bawah. Lalu dua buah kawat dengan arus yang mengarah ke arah ke atas dengan muatan yang berbeda. Lalu ini yang agak sulit ya. Tentukan medan titik kawat panjangnya tak hingga. Nah, langsung aja kita ke materi yang penting, yaitu silinder kejang. Nah, anggap analogi seperti kawat lurus tapi punya diameter tertentu. Medan homogen sepanjang satu lintasan berbentuk lingkaran yang berpusat pada sumbu silinder dan arah medan magnet menyinggung lintasan tersebut. Dapat dilihat ini anggapannya sebuah kawat lurus tetapi punya diameter yang berbeda, yang ada yang kecil, ada yang besar. Yang dimana itu lingkaran itu medan homogen itu sebagai pusat pada sumbu silinder. Untuk perhitungan silinder tadi itu untuk R kecil kurang dari R besar dengan kelihatan I sama dengan I R kuadrat per R kecil kuadrat per I R besar kuadrat. Seperti ini, R kuadrat per R kecil kuadrat per R besar kuadrat kali I. Dan hukum ini kan digabung dengan hukum ampere akan jadi seperti ini. B sama dengan U0 R kecil per 2 pi R besar kuadrat kali I. Nah, bagaimana jika R kecilnya lebih besar daripada R besar? Yaitu semua arus dilingkupi lintasan ampere itu sama, I sama dengan I. Untuk perhitungan medan magnetnya itu menjadi B sama dengan U0I per 2R kecil, 2PR kecil. Lalu selanjutnya silinder berongga dialiri arus. Misalkan dari dalam R1 dan R2 mengalir 2 ampere. Ini R1, ini R2. Kita dapat menggunakan rumus ini. Medan magnet tadi B dikali dl sama dengan mu0I. Ikuti langkah-langkah seperti ini. Maka akan ketemu hasilnya. Lalu solenoida, ini kumparan ya. Terdapat pada induktor. Biasanya sebuah batangan besi berbentuk lingkaran yang dikelilingi oleh kawat. Jadi kawat solenoida itu kawat panjang yang dialiri arus dan dililitkan untuk membentuk banyak lilitan. Gambarannya seperti ini, mana arusnya saling berputar ya. Dan ini anggap aja batangnya dari selatan menuju utara. Jadi panjang solenoida itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan diameternya. Dan medan magnet di dalam solenoida itu homogen. Medan magnet yang di luar solenoida itu nilainya 0. Hukum ampernya untuk lintasan tertutup, temukan integral AB
B dikali dl. Untuk total arus yang dilingkupi lintasan ampere yaitu I sama dengan NI. Untuk perhitungan medan magnet dalam solenoida bisa menggunakan integral AB B vektor dikali df vektor sama dengan mu 0 I. Itu lebih simpelnya B sama dengan mu 0 NI. Untuk jumlah N itu sendiri sama dengan N per 1 sama dengan jumlah lilitan persatuan panjang. Toroida. Solenoida yang dibengkokkan. Di dalam toroida, medan homogen di luar 0. Lalu lintasan ampere berbentuk lingkaran di dalam toroida lintasan 2. Lintasan 2, lintasan 1. Dengan persatuan persamaan B sama dengan mu 0 NI per 2 pi R kecil. Selanjutnya bahan magnet. Medan magnet dihasilkan oleh sebuah dipol magnet. Medan magnet dapat berupa simpal arus. Lalu simpal arus dapat dinyatakan sebagai momen dipol magnet. Kita lihat seperti gambar ini. Nah, dipol magnet elementer. Dalam skala mikroskopik, momen dipol magnet dihasilkan oleh gerak elektron yang mengelilingi inti, di mana gerak elektron tersebut dapat dipandang sebagai arus listrik dan biasa mengatakan penambang daerah yang dilalui elektron. Terdapat hubungan antara momen dipol magnet untuk elektron dan orbital tertentu dengan momentum sudut orbital L. Jadi untuk elektron dalam atom hidrogen mempunyai momen dipol magnet yaitu sebesar 9,2 dikali 10 pangkat 24 AM kuadrat. Ini magnet induksi, BN0 BO itu medan magnet luar, BM itu medan magnet pada bahan. Untuk mencari medan magnet totalnya, B sama dengan BO ditambah BM sama dengan KM dikali BO, hubungan perkalian titik. Oke. Terakhir itu solenoida dengan banyaknya berapa sih lilitannya? Contoh, luas penampang A dan panjang L jika disisipkan bahan magnet, maka persatuannya itu BO sama dengan mu 0 I0 kali N per 1 sama dengan mu 0 A. H itu merupakan intensitas magnet yang didefinisikan Ni 0 per 1 sama dengan BO per mu 0. Jadi untuk mencari medan magnet total dengan solenoida seperti ini bisa dengan persamaan B sama dengan KM kali BO seperti yang tadi yang toroida atau KM I0 atau H. Dalam hukum ampere bisa ditulis I0 sama dengan H dikali dl. Oke, itu saja dari saya mengenai penjelasan hukum ampere dan bahan magnet untuk materi ke-8 dari fisika 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.